Hai guys, kembali lagi di my YouTube channel. Sekarang pertemuan ke-10 membahas tentang teori psikologi sastra. Selamat menyaksikan. Apa sih itu psikologi sastra? Psikologi sastra secara sempit dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa, sedangkan sastra adalah ilmu tentang karya seni dengan tulis-menulis. Maka, jika diartikan secara keseluruhan, psikologi sastra merupakan ilmu yang mengkaji karya sastra dari sudut kejiwaannya. Menurut Wellek dan Austin, istilah psikologi sastra mempunyai 4 kemungkinan pengertiannya. Yang pertama adalah studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Yang kedua adalah studi proses kreatif. Yang ketiga, studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Dan yang terakhir, yang keempat, mempelajari dampak sastra pada pembacanya. Pendapat Wellek dan Austin memberikan pemahaman akan begitu luasnya cakupan ilmu psikologi sastra. Psikologi sastra tidak hanya berperan dalam satu unsur saja yang membangun sebuah karya sastra. Mereka juga menyebutnya dalam sebuah karya sastra yang berhasil. Psikologi sudah menyatu dengan karya seni. Oleh karena itu, tugas peneliti adalah menguraikannya kembali sehingga menjadi jelas dan nyata. Menurut Ratna, psikologi sastra adalah analisis teks dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis, yang artinya psikologi turut berperan dalam penganalisisan sebuah karya sastra dengan bekerja dari sudut kejiwaannya. Karya sastra tersebut, baik dari unsur pengarang, tokoh maupun pembacanya. Dengan dipusatkannya perhatian para tokoh-tokoh, maka akan dapat dianalisis konflik batin yang terkandung. Nah, dari para ilmu, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara sastra dan psikologi sangat erat hingga melebur dan melahirkan ilmu baru yang disebut dengan psikologi sastra. Yang artinya, dengan meneliti sebuah karya sastra melalui pendekatan psikologi sastra, secara tidak langsung kita telah membicarakan psikologi. Dunia sastra tidak dapat dipisahkan. Teori perkembangan atau psikoanalisis menurut Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran. Yang pertama, sadar atau conscious. Yang kedua, prasadar atau preconscious. Yang ketiga, tak sadar atau unconscious. Topografi atau peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsikan unsur cermati atau awareness dalam setiap event mental seperti berpikir dan berfantasi. Sampai dengan tahun 1920, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan 3 unsur kesadaran tersebut. Baru pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni yang pertama ide, ego, serta superego. Mengenai komponen struktural tingkat kesadaran yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, yaitu ID. ID adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari ID ini, kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drivers. ID berada dan beroperasi dalam daerah Unandaus, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. ID berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasi sistem dari struktur kepribadian lainnya. ID beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatannya, atau disebut juga dengan pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Bagi ID, kenikmatan adalah keadaan yang relatif, inaktif, atau tingkat energi yang rendah.
Dan rasa sakit adalah tegangan atau peningkatan energi yang mendapatkan kepuasannya. Jadi, ketika ada stimuli yang memicu energi untuk bekerja, timbul tegangan energi, ID beroperasi dengan prinsip kenikmatan, berusaha mengurangi atau menghilangkan tegangan itu, mengembalikan ke tingkat energi yang paling rendah. Preserve principle proses dengan dua cara. Yang pertama, tindak refleks atau reflex action, dan proses primer atau primasi proses. Tindak refleks adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir, seperti mengejamkan mata, dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Proses primer adalah reaksi membayangkan sesuatu atau menghayalkan sesuatu, dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan, dipakai untuk menangani stimulus kompleks, seperti bayi yang lapar akan membayangkan makanan atau puting ibunya. Proses membentuk gambaran objek yang dapat mengurangi tegangan disebut juga dengan pemenuhan hasrat, atau nama latinnya sebagai noise fulfillment. Contohnya mimpi, lamunan, dan halusinasi psikotik. Yang kedua ada ego. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut dengan ID dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek-objek yang nyata dan dapat memuaskan kebutuhan. Prinsip realita itu dikerjakan melalui proses sekunder atau secondary proses, yakni berpikir realistik, menyusun rencana, dan menguji apakah rencana itu sesuai dengan apa yang kita mau. Dan proses pengujian itu disebut juga dengan uji realita, atau melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah dipikirkan secara realistik. Dari cara kerjanya dapat dipahami sebagian besar daerah operasi ego berada di kesadaran, namun ada sebagian kecil ego yang beroperasi di daerah prasadar dan daerah tak sadar. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama, memilih stimuli mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhannya. Kita masuk ke super ego yang ketiga. Super ego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dari ego. Super ego berkembang dari ego, dan kalau ego berkembang dari ID. Dan seperti ego, dia tidak mempunyai energi sendiri sama dengan ego. Super ego beroperasi di tiga daerah kesadaran, namun berbeda dengan ego. Dia tidak mempunyai kontak dengan sedunia luar sama dengan ID, sehingga kebutuhan kesempurnaan yang diperjuangkannya tidak realistik, dan ID tidak realistik dalam memperjuangkan kenikmatannya. Sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. So lock the door and draw up against me, find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck